niat aja pengen ngaji walaupun tidak ada niatan untuk ngaji. Allah lebih tahu tentang apa yang terdetik di dalam hati sanubari kita. Itulah sebabnya sangat dianjurkan orang untuk melakukan segala macam kebajikan, dan dianjurkan orang menjauhkan segala macam bentuk kejahatan, karena dia akan berefek melahirkan dosa dan pahala. Dosa dan pahala itulah alat untuk memperoleh kebahagiaan di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di akhirat nanti. Di dunia ini mungkin segalanya bisa kita beli dengan yang namanya uang. Keamanan kita bisa menyewa petugas untuk menjaga rumah kita. Kendaraan yang mewah bisa kita beli. Udara yang sejuk bisa kita ciptakan. Siapa banyak uang dia raja. Mungkin itu di dunia. Tapi bisa apa uang kalau kita sudah masuk ke alam kubur? Bisakah munkar nakir kita sogok? Udah kafir, jangan nanya nih, cepet. Bila cakap malaikat azab menyingkir dengan uang semir, ternyata tidak. Untuk memperoleh kebahagiaan di sana, nilai pahala. Kesengsaraan akan kita dapat kalau kita banyak menumpuk dosa. Oleh karena itu jangan beranggapan pahala nggak kelihatan, dosa juga nggak kelihatan, biarin saja. Yang tidak kelihatan ini pada waktunya akan memegang peranan yang sangat penting. Tapi tidak cuma untuk menghadapi hidup di situ kita lalu harus berbuat baik dan meninggalkan yang jahat, terutama juga di dunia ini. Toh pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati? Kita ingin jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita ingin hidup terus, dikenang orang 100, 1000, bahkan 1.000.000 tahun yang akan datang. Ditulis orang dengan tinta emas dalam sejarah, tercatat kita sebagai orang baik-baik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu perbuatan apa yang bisa mendatangkan pahala itu? Saudara-saudara, semua perbuatan yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah, yang dikerjakan dengan ikhlas hanya untuk mencapai ridho Allah, mendatangkan pahala. Kadang-kadang menurut pendapat kita remeh, tapi nilainya di sisi Allah besar. Itu pahala. Menghitung pahala itu hak prerogatif Allah. Perbuatan yang ringan Allah mau berikan ganjaran yang besar, itu urusan Allah. Misalnya kata Nabi, la tahsiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik walaupun kecil. Jangan merasa sulit melakukan perbuatan yang mengandung pahala. Bertemu dengan teman, muka kita cerah, berpahala. Menyingkirkan duri di jalanan, berpahala. Menolong orang yang sesat, memberitahu orang yang bertanya, berpahala. Tidak sulit kalau kita mau. Yang diperintah dan dianjurkan oleh agama, itu perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala. Masalahnya cuma tinggal mau atau tidak, dan dikerjakan dengan ikhlas. Bertemu teman, mukanya cerah, pahala. Menyingkirkan duri di jalanan, pahala. Sodako, pahala. Tidak berupa perbuatan, bisa berupa ucapan. Misalnya bersolawat, pahala. Bertasbih dan bertahmid, pahala. Kata Nabi, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang enteng di lidah tapi berat di timbangan akhirat nanti. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Itu kan amalan yang ringan, perbuatan yang mudah saja, tapi nilainya demikian besar dalam pandangan Allah. Jadi pendeknya, perbuatan yang bernilai pahala adalah perintah dan anjuran agama yang dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai ridho Allah, itu mengandung pahala.
Niat dasarnya itu harus karena Allah. Landasannya harus karena ikhlas. Bukan cuma sekedar basa-basi, tidak karena ingin dipuji orang, tidak karena mengharap tanda jasa, tapi ikhlas semata-mata. Dari perbuatan yang paling kecil dan mudah sekali sampai kepada amalan-amalan yang besar dan memerlukan biaya yang besar, seperti melaksanakan ibadah haji, seperti jihad fi sabilillah, membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren, membangun pusat-pusat kesehatan, membangun jalan-jalan umum, termasuk menjaga keamanan. Jangan dikira loh, siskamling umpamanya, menjaga keamanan kampung tidak berpahala. Kalau diniatkan ibadah, menjaga ketenangan warga supaya mereka tekun ibadah, ikhlas karena Allah, itu juga bernilai ibadah. Keluar kita dari rumah, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang cari nafkah buat menghidupi anak istri kita. Kalau diniatkan ibadah, melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, membantu orang tua sebagai anak, itu juga perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala. Yang terbaik sesuai dengan bidang kehidupan kita. Ada orang yang dinamakan abid, ahli ibadah, pahala yang paling baik bagi dia banyak-banyak tahajud, sembahyang malam, wirid, zikir, tasbih. Ada yang dinamakan orang alim, pahala yang paling baik buat orang macam ini mengajar, menyebarkan ilmu, mendakwahkan Islam. Ada yang disebut wali, pejabat pemerintah, petugas. Amalan pahala yang paling baik buat orang semacam ini melayani masyarakat, bekerja di bidangnya sesuai dengan profesinya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala ini bisa perbuatan yang menurut kita kecil namun punya nilai besar, apalagi perbuatan besar dengan biaya yang besar, tentu makin besar juga pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita bercermin dari ayat Quran, hidup ini kesempatan untuk berbuat baik. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dialah Allah Tuhan yang telah memberikan hidup dan mati kepadamu untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Jadi tidak saya rinci, tapi cukuplah satu penjelasan global. Perbuatan yang berpahala adalah perbuatan melaksanakan perintah Allah atau anjuran Allah dengan dasar ikhlas, dengan tujuan untuk mencapai ridho Allah semata-mata. Lalu apa perbuatan yang mengakibatkan dosa itu? Saudara-saudara, dosa lahir akibat melakukan larangan Allah atau mengerjakan yang dicelaknya. Nah, para ulama ada yang membagi dosa itu menjadi dua bagian. Ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Tetapi sebenarnya ditinjau dari segi hakikatnya, kalau sudah melakukan satu kesalahan yang mengakibatkan dosa, jangan dilihat besar dan kecilnya, tapi kepada siapa dosa itu kita kerjakan. Sebab kalau dosa kita anggap satu yang kecil, orang akan terangsang untuk mengerjakan yang kecil-kecil saja. Sehingga dengan demikian, yang kecil pun akan menjadi besar kalau ditumpuk-tumpuk. Sedangkan yang besar bisa saja menjadi kecil kalau selalu diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah. Itu sebabnya para ulama sufi, orang-orang tasawuf mengatakan la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau digempur tiap saat dengan perbuatan istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma saja pada umumnya, karena dosa-dosa kecil itu lebih mudah taubatnya, dan ada janji Nabi
barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar akan diampuni dosa-dosanya yang kecil-kecil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan juga bicarakan apa saja yang termasuk klasifikasi dosa-dosa besar, dengan harapan kita bisa menjaga diri, menyelamatkan diri jangan sampai terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar tadi. Tetapi bukan berarti kita harus terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Biarin kecil ini, tobatnya gampang. Dosa kelas teri. Dosa itu kan tidak kelihatan. Lalu terangsang melakukan perbuatan dosa-dosa walaupun kecil. Kalau berlarut terus-menerus, dia akan tumbuh menjadi dosa yang besar. Oleh karenanya, jangan sampai mengundang pengertian kalau kita membicarakan dosa-dosa yang besar lalu terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Karena bagaimanapun juga, dosa kecil dan dosa besar sama dalam arti kepada Allah kita melakukan kesalahan. Dan dosa yang kecil pun kalau bertumpuk, dia akan menjadi banyak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa jenis dosa-dosa besar. Jenis yang pertama, asyirku billah, syirik atau menyekutukan Allah. Dari sekian deretan dosa-dosa besar, syirik ini merupakan bapak moyangnya dosa, kedengkotnya dosa. Itu syirik, menyekutukan Allah. Bahkan dosa yang lain Allah masih mau mengampuni, tapi kalau sudah syirik, menyekutukan Allah, itu sudah satu dosa yang tidak berampun sama sekali. Oleh karena itu tepat pesan Imam Ghazali tadi, jadi di safinah fa innal bahra ami, jaga iman, pelihara akidah, dan dandani kafal. Karena hidup ini gelombang lautan sangat dalam, hidup banyak cobaan. Di dalam hidup di zaman sekarang ini, saudara bisa perhatikan, di mana tensi ekonomi tinggi, lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, sifat egois dan individualis tumbuh di mana-mana, rasa solidaritas sosial menurun, sifat gotong royong musnah, orang mudah potong kompas, potong jalan, ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat, ingin dapat kedudukan. Kadang-kadang akidah pun terjual, akidah pun musnah, jatuh ke jurang syirik pun tidak jadi soal. Itu yang kita khawatirkan. Kalau dosa-dosa yang lain Allah masih mau mengampuni, tapi kalau sudah jatuh kepada syirik, Allah sama sekali tidak akan memberikan ampun. Dalam kaitan dengan ini barangkali tepat sinyalemen Imam Ali itu. Andai kata kemiskinan merupakan satu kepribadian, saya akan membunuhnya lebih dahulu. Artinya memang kemiskinan ini sering mendorong orang kepada jurang kemusyrikan. Tidak tahan menghadapi godaan perut akibat tensi ekonomi yang tinggi, lapangan kerja yang sulit, iman pun jadilah ditukar dengan 3 liter beras. Akidah pun jadilah dibarter dengan 3 bungkus supermi, dengan pakaian bekas, dengan obat-obatan. Tidak jadi soal baginya mengejar kebahagiaan yang relatif singkat dengan mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Persis ibarat pepatah, nyari jarum kampak ilang. Mencari sesuatu yang kecil, yang besar jadi sia-sia. Membela perut, mengorbankan akidah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini fakta, ini kenyataan. Dan hal semacam ini tidak bisa diatasi cuma dengan ceramah, simposium, diskusi, seminar. Apalagi Nabi berpesan, solahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik akidahnya dengan ilmu dan harta. Itu bahasa Nabi. Kalau bahasa kita sekarang, dengan ekonomi dan pendidikan. Ilmu, pendidikan, ekonomi, harta. Tanpa itu sangat besar kemungkinan kita bisa menjual akidah